Hai, perkenalkan saya Firza Noviatunisa, CPNS Perawat Ahli pertama di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan rumah sakit umum pusat nasional yang berdiri sebagai pusat rujukan nasional di Indonesia, sekaligus menjadi rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI. Terletak di jantung ibu kota Jakarta, RSCM bukan sekedar institusi layanan kesehatan, melainkan simbol sejarah kedokteran Indonesia yang bertransformasi menjadi institusi kesehatan modern berstandar internasional atau GCI. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kesehatan, RSCM berperan dalam menangani kasus-kasus medis kompleks dan menjadi tempat lahirnya inovasi kedokteran mutakhir, mulai dari transplantasi organ hingga pemanfaatan teknologi kedokteran nuklir. RSCM memiliki visi menjadi rumah sakit umum pusat nasional terdepan dengan layanan kesehatan yang terintegrasi, inovatif, dan berdaya saing global. RSCM memiliki misi yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, dan mengutamakan keselamatan pasien melalui integrasi pendidikan dan penelitian. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berbasis bukti. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian kesehatan yang inovatif dan solutif bagi masalah kesehatan nasional. Yang keempat, mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi atau smart hospital. Struktur organisasi RSCM diketuai oleh Direktur Dr. Supriyanto, Spesialis Bedah, Fellow of the Indonesian College of Surgeons, Magister Kesehatan. Sebagai seorang perawat ahli pertama di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM, peran saya adalah sebagai motor penggerak pelayanan keperawatan yang berbasis bukti atau evidence-based practice dan berorientasi pada keselamatan pasien khususnya di ruang rawat inap bedah. Sebagai perawat ahli pertama di ruang rawat inap bedah, saya melakukan pengkajian keperawatan lanjutan dan mendalam pada pasien bedah, seperti pengkajian risiko perdarahan, status nutrisi pre-op, dan skor nyeri pasien post-op. Selanjutnya saya juga melakukan intervensi keperawatan yang kompleks seperti melakukan perawatan luka operasi yang terinfeksi maupun non-infeksi. Saya melakukan manajemen drain dan pemantauan hemodinamik pasien pasca bedah mayor. Selanjutnya saya juga melakukan edukasi dan konseling dan melaksanakan tindakan medis delegatif sesuai instruksi medis seperti pemberian obat-obatan, high alert, dan antibiotik profilaksis. Di unit rawat inap bedah RSCM, kami memberikan layanan yang bersifat paripurna yang meliputi asuhan keperawatan preoperatif, asuhan keperawatan postoperatif, dan layanan rujukan nasional. Di ruangan standar layanan, saya merujuk pada sasaran keselamatan pasien atau SKP internasional dan indikator mutu nasional, yang meliputi yang pertama ketetapan identifikasi pasien, yang kedua komunikasi efektif, yang ketiga keamanan obat, yang keempat kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien bedahnya, yang kelima pengurangan resiko infeksi, dan yang keenam pengurangan resiko jatuh. Langkah pencapaian tujuan instansi dengan cara mewujudkan visi RSCM sebagai rumah sakit terdepan yang berdaya saing global, saya berkomitmen untuk digitalisasi data menjadi smart ASN dengan cara melakukan input data keperawatan ke dalam e-medical record atau di RSCM biasa menggunakan EHR dan HIS. Selanjutnya saya melakukan inovasi layanan dengan melakukan metode terbaru dalam perawatan luka. Dan saya juga melakukan kolaborasi interprofesional, yaitu dengan aktif dalam diskusi kasus multidisiplin untuk memastikan rencana keperawatan pasien terintegrasi secara menyeluruh. Keputusan saya untuk tetap mengabdi sebagai ASN di RSCM didasarkan pada 3 alasan utama. Yang pertama, RSCM menjadi pusat unggulan atau Center of Excellence. RSCM adalah rujukan tertinggi di Indonesia. Menjadi ASN di RSCM memberikan saya akses pada kasus-kasus medis tersulit yang terus mengasah kompetensi klinis saya jauh di atas standar rata-rata.
Yang kedua, integritas dan stabilitas. Menjadi ASN memberikan saya perlindungan hukum dan jenjang karir yang jelas dengan sistem merit, sehingga saya dapat fokus memberikan pelayanan tanpa tekanan komersialisasi. Yang ketiga, ada nilai pengabdian atau nasionalisme. Ada kepuasan batin ketika saya bisa melayani pasien dari seluruh pelosok negeri dengan standar internasional tanpa memandang status sosial mereka. Sebagai ASN, saya adalah wajah negara dalam memberikan hak kesehatan bagi rakyatnya. Sebagai seorang ASN, saya menerapkan manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN berfokus pada pembangunan profesi perawat yang memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bebas dari praktik KKN. Implementasi manajemen ASN, tanggung jawab terhadap SOP, pengembangan kompetensi, penyusunan SKP yang terukur, kepatuhan terhadap hierarki dan etika. Smart ASN berfokus pada literasi digital, hospitality, dan integritas di dunia cyber. Untuk pengimplementasiannya, digital skill, penggunaan EHR dan HIS RSCM, digital ethics, saya menjaga privasi pasien, hospitality, saya melakukan pelayanan berbasis empati dengan komunikasi terapeutik, networking dan information literasi, saya mengakses webinar dan pelatihan secara online. Sekian monolog dari saya. Terima kasih.